Semangat pagi semuanya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas 10 di SMKN 1 Cibatu, Purwakarta. Semangat pagi ya buat semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Leli Nurmaidah Hartono SPDI. Di sini Ibu akan membimbing kalian dalam materi yang kedua ya. Materi yang sebelumnya yaitu mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Tapi sebelumnya kalau kalian melihat channel ini di YouTube, jangan lupa klik like-nya kemudian subscribe-nya ya. Oke, kita perhatikan bersama-sama dalam materi yang kedua ini. Cekidot. Baik teman-teman, masih dalam pembahasan meniti hidup dengan kemuliaan. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai husnuzon. Perhatikan baik-baik ya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran dari kita mempelajari mengenai materi husnuzon itu ya. Dengan proses pembelajaran metode daring, diharapkan kalian mampu menganalisis, kemudian membaca, serta mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 beserta dengan ayat-ayat lainnya ya, yang berkaitan dengan husnuzon itu sendiri. Kemudian kalian juga harus dapat memperjelas keterkaitan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik atau husnuzon itu sendiri, yang sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 serta hadis yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu pembahasan mengenai husnuzon. Bisa dipahami ya? Baiklah teman-teman, kita bahas dulu mengenai pengertian husnuzon itu sendiri ya. Jadi husnuzon dapat diartikan sebagai sikap mental terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap, bertutur kata, dan berbuat yang baik dan bermanfaat tentunya ya. Dan lawan kata dari husnuzon ini yaitu suuzon. Husnuzon berarti berbaik sangka, sedangkan suuzon berarti berburuk sangka. Baiklah teman-teman, perhatikan kembali ya. Bagian dalam husnuzon itu ada 3 bagian, terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah. Kenapa kita wajib untuk berhusnuzon kepada Allah? Itu karena pengetahuan manusia sangatlah terbatas ya. Manusia hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya kasat mata dan sama sekali itu tidak mengetahui rahasia di baliknya. Karena itulah kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang Allah kira suatu kebaikan itu belum tentu baik di mata Allah. Dan begitupun sebaliknya ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri adalah sikap seorang muslim yang bisa menghadapi hidup dengan penuh harapan dan tidak pernah putus asa. Sikap seperti ini sangat dibutuhkan manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat inilah yang dapat menumbuhkan sifat-sifat positif lainnya, seperti sifat gigih dan selalu berinisiatif, serta semangat dalam menjalankan hidupnya tentunya ya. Kemudian yang ketiga yaitu husnuzon kepada orang lain. Hampir setiap waktu kan kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua ya, dengan rekan dan sebagainya. Dan dari interaksi itulah
kerap kali timbul salah paham atau salah pengertian ya di antara orang sekitar, yang nantinya akan menjadi masalah atau menjadi kerikil dalam komunikasi ya. Kemudian dan hampir setiap hari sepertinya kita melakukan kesalahan, baik itu yang disadari maupun yang tidak ya, maupun yang tidak disadari ya oleh kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan taubat setiap hari gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bila melakukan kesalahan saja, kita tidak selalu menyadari apakah kata-kata yang terucap melukai perasaan seseorang atau tidak. Sikap kita membuat orang lain tersinggung atau tidak. Makanya lakukanlah taubat setiap hari. Paham? Baik, untuk berikutnya yaitu contoh-contoh perilaku husnuzon. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah, yang artinya berbaik sangka kepada Allah. Contohnya yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh yang berikutnya yaitu husnuzon kepada diri sendiri, yaitu berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Adapun contohnya yaitu percaya diri, yakin dengan kemampuan diri kita sehingga berani untuk mengeluarkan pendapat, juga melakukan suatu tindakan. Yang berikutnya yaitu husnuzon kepada orang lain. Dan ini artinya berarti kita selalu berbaik sangka kepada sesama atau kepada orang lain. Contohnya yaitu saling menghormati, menghargai, juga tidak saling mencurigai antara teman, antara sesama ataupun rekan ya, dan juga tetangga. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan untuk contoh-contohnya itu masih banyak sekali. Bisa kalian explore sendiri ya. Oke, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan ini. Baik teman-teman, berikutnya yaitu manfaat dari husnuzon yang kita bahas ini ya. Yang pertama yaitu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang ketiga, memberikan manfaat bagi pelakunya dapat menjadi ukhuwah Islamiyah, seperti hidup terasa lebih indah dalam suasana kedamaian dan ketenangan ya. Kemudian yang berikutnya, terhindar dari penyesalan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian hubungan antara sesama manusia menjadi lebih baik dan bertahan lama. Dan yang berikutnya yaitu terhindar dari sifat iri hati atas kesuksesan orang lain. Oke. Kesimpulan dari pembahasan materi husnuzon dapat diartikan sebagai sikap mental terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap, bertutur kata, dan berbuat yang baik dan bermanfaat. Tetap jaga hati dan selalu berpositif thinking kepada Allah, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Bisa ya? Hatur nuhun ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya Leli pamit.